Lalu bagaimana dengan orang-orang Wahabi? Orang-orang Wahabi di Saudi mengejek pejuang Palestina. Ketika negara-negara lain, umat Islam di Kuwait, di Mesir, di Qatar, di Turki, negara-negara lain mengumpulkan donasi untuk Palestina, Arab Saudi melarang bantuan untuk Palestina. Mengapa? Jadi Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ini muridnya Al-Ghazali, cuma muridnya generasi keempat. Beliau Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini salah satu, kembali kepada yang tadi ya. Artinya apa? Di antara standar kebenaran ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah para pejuang Palestina. Mereka mazhabnya sama kita, sama dengan kita. Lalu bagaimana dengan orang-orang Wahabi? Orang-orang Wahabi di Saudi mengejek pejuang Palestina. Ketika negara-negara lain, umat Islam di Kuwait, di Mesir, di Qatar, di Turki, negara-negara lain mengumpulkan donasi untuk Palestina, Arab Saudi melarang bantuan untuk Palestina. Mengapa? Karena dia Wahabi. Wahabi tidak dimuliakan oleh Allah membantu saudaranya. Ini Palestina sama dengan kita. Nah, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini harus kita kokohkan, harus kita perkuat. Apa akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Kita pada malam ini kan mengukuhkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini ada tentang ketuhanan, uluhiyah, ada tentang nubuwah, tentang kenabian. Kemudian juga ada tentang ghaibiyat, perkara-perkara gaib. Kemudian ada perkara-perkara sam'iyat, hal-hal yang wajib kita yakini dasarnya dari Al-Quran dan hadis. Nah, sekarang kita akan mencoba apa akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang ketuhanan. Ini yang akan kita kokohkan pada malam ini. Mengapa? Agar kita bisa mengoreksi, bisa tahu bahwa dewasa ini ada akidah di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi merajalela di Indonesia, terutama di Pekanbaru. Karena di Kalimantan, di Sumatera ini ada segitiga provinsi. Kelompok di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah merajalela. Provinsi mana? Riau, Jambi. Lalu selatannya apa namanya? Sumatera Barat. Ini yang namanya faham Wahabi atau Salafi. Ini di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah dan sangat berbeda dengan kita. Akidahnya beda dengan kita. Apa akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah ketuhanan? Dalam masalah ketuhanan, Ahlus Sunnah wal Jamaah oleh para ulama dibangun di dalam konsep akidah yang disebut dengan sifat 20. Sifat 20 ini adalah konsep akidah ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekarang ini sifat 20 berusaha diganti dengan tauhid yang keliru. Tauhid apa? Yaitu tauhid dibagi 3. Karena Wahabi ini punya perbedaan kita ya dengan Wahabi. Kalau kita ini konsepnya sifat 20, kalau Wahabi akidahnya tauhid bagi 3. Tauhid. Tauhid apa? Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma sifat. Ini tauhid Wahabi. Kalau kita sifat 20. Sifat 20 ini adalah akidahnya mayoritas umat Islam. Dan ini akidahnya para pejuang Islam. Dan ini akidahnya para ulama penyebar Islam. Penyebar Islam kemana-mana akidahnya sifat 20. Kalau yang menyebarkan kekacauan, akidahnya adalah tauhid dibagi 3. Jadi ada perbedaan. Tauhidnya penyebar kedamaian, penyebar Islam, dengan tauhidnya pengacau. Jadi itu penegasan yang disampaikan oleh Kiai Idrus Ramli terkait dengan sikap Arab Saudi yang enggan membantu Palestina. Terkait konflik Israel-Palestina ini, Iran telah mengajukan permintaan kepada negara-negara Arab penghasil minyak untuk memperlakukan embargo pengiriman bahan bakar ke Israel sebagai tanggapan terhadap serangan terus-menerus yang dilakukan oleh pemerintah
Perdana Menteri Benyamin Netanyahu ke Gaza, Palestina sejak 7 Oktober lalu. Namun, negara-negara di kawasan tersebut menolak permintaan tersebut, termasuk Arab Saudi. Pada 9 November, Menteri Investasi Arab Saudi Khalid Al-Falih menyatakan bahwa Arab Saudi tidak memiliki rencana untuk menggunakan produksi minyak sebagai alat pengaruh dalam konflik Gaza atau untuk mendorong gencatan senjata. Hal itu tidak dibahas saat ini. Arab Saudi sedang berusaha menemukan perdamaian melalui diskusi damai, tegas Al-Falih di Forum Ekonomi Bloomberg di Singapura. Perlu diingat bahwa Arab Saudi pernah memperlakukan embargo minyak pada tahun 1973 sebagai bentuk hukuman terhadap Amerika Serikat dan negara-negara lain atas dukungan mereka terhadap Israel dalam perang melawan Mesir dan Suriah. Dalam konteks lain, Al-Falih juga membahas kemungkinan normalisasi hubungan antara Arab Saudi dan Israel. Menurutnya, pembukaan hubungan diplomatik dan perdagangan masih dalam pertimbangan. Hal itu sudah didiskusikan, dan kemunduran selama sebulan terakhir telah memperjelas mengapa Arab Saudi begitu bersikeras bahwa resolusi konflik Palestina harus menjadi bagian dari normalisasi yang lebih luas di Timur Tengah, jelasnya. Seiring dengan itu, terungkap bahwa putra mahkota Saudi, Muhammad bin Salman Hambes, meminta Washington memberikan jaminan keamanan dan akses terhadap teknologi nuklir sipil serta senjata canggih sebagai imbalan atas kesepakatan dengan Israel. Diplomat Arab Saudi juga mengatakan bahwa Israel harus menyetujui pembentukan negara Palestina sebagaimana dirinci dalam inisiatif perdamaian Saudi tahun 2002. Meski Iran telah mendesak negara-negara Arab dan Muslim untuk memberlakukan sanksi terhadap Israel, Arab Saudi tetap teguh dalam pendiriannya terkait konflik tersebut. Presiden Iran Ebrahim Raisi memuji Hamas yang berperang dengan Israel dalam pertemuan Oki akhir pekan lalu.